Gak nyangka banget, ternyata ada satu brand yang lagi bener-bener meledak di China dan sekarang siap bikin Jayco J5 keringet dingin karena spesifikasinya yang di luar nalar tapi harganya masuk akal banget. Bayangin aja, brand yang tadinya dianggap remeh ini tiba-tiba dapat suntikan dana triliunan dari raksasa otomotif Eropa Stellantis dan hasilnya adalah sebuah SUV yang desainnya dapet, teknologinya dapet, bahkan chassisnya punya sentuhan rasa mobil-mobil mewah benua biru. Kalau Anda mikir Jayco J5 udah paling ganteng di kelasnya, mending Anda tonton video ini sampai habis karena mobil yang satu ini punya senjata rahasia yang gak cuma jualan tampang, tapi juga jualan kualitas bangun yang bikin rival-rivalnya harus balik lagi ke meja desain buat mikir ulang strategi mereka di pasar global. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kali ini kita kedatangan tamu yang lagi jadi buah bibir di dunia otomotif internasional, yaitu Leapmotor B10. Mobil ini bukan sembarang SUV listrik baru dari Tiongkok, karena B10 adalah statusnya sebagai global model pertama dari Leapmotor. Setelah mereka menjalin kemitraan strategis dengan Stellantis, grup otomotif raksasa yang membawahi brand-brand beken kayak Peugeot, Fiat, sampai Jeep. Jadi jangan heran kalau nanti pas nyetir mobil ini ada DNA kenyamanan khas mobil Eropa yang bakal kerasa di punggung kalian. Meskipun logonya masih baru buat telinga orang Indonesia. Oke, kita mulai dari tampang depannya dulu yang jujur aja kelihatan sangat bersih dan minimalis. Leapmotor menyebut bahasa desainnya sebagai gravity filled, yang kalau dilihat-lihat memang nggak banyak lekukan aneh-aneh alias clean banget. Area depannya nggak punya grill tradisional karena ini mobil listrik, digantikan oleh panel rata yang bikin koefisien hambat udaranya makin rendah, yang ujung-ujungnya bikin konsumsi baterai jadi lebih irit. Nah, bagian yang paling menarik di muka mobil ini adalah desain lampunya. Dia pakai model split headlight alias lampu terpisah yang lagi kekinian. Lampu DRL di bagian atasnya punya motif 3 garis horizontal yang unik banget. Mirip-mirip kode Morse atau sayap mini yang bikin identitasnya gampang dikenali dari jauh. Sementara itu, lampu utamanya ngumpet di bagian bawah dengan teknologi LED yang fokusnya tajam tapi nggak bikin silau orang dari arah berlawanan. Turun ke area bumper, Leapmotor B10 ini nggak berusaha kelihatan terlalu galak. Desain bumpernya lebih ke arah aerodinamis, dengan sedikit air intake di bagian bawah untuk mendinginkan komponen elektrikalnya. Nggak ada aksen krom yang norak di sini, semuanya serba fungsional dan proporsional. Kesannya jadi lebih elegan daripada sekedar agresif. Cocok buat kalian yang suka gaya quiet luxury tapi versi ekonomis. Pindah ke samping, kita bisa lihat siluet bodinya yang ternyata cukup kompak tapi padat berisi. Leapmotor B10 ini adalah SUV segmen C, jadi ukurannya pas banget buat slap-slip di kemacetan Jakarta tapi tetap punya stance yang gagah. Garis bahunya tegas mengalir dari depan sampai ke belakang, memberikan kesan mobil ini ototnya kencang, bukan sekedar kaleng kerupuk yang dikasih ban. Salah satu detail yang bikin mobil ini kelihatan mahal adalah penggunaan handle pintu model pop-out atau rata dengan bodi. Selain bikin tampilannya makin futuristik, fitur ini ngebantu banget buat aerodinamika biar angin lewat dengan mulus tanpa hambatan. Jadi pas kalian kunci mobilnya, handle-nya bakal masuk sendiri ke dalam. Berasa lagi mau naik Tesla atau Range Rover terbaru gitu deh. Ngomongan kaki-kaki, velg yang dipasang di Leapmotor B10 ini punya desain yang cukup tertutup, khas mobil listrik masa kini demi efisiensi angin. Ukurannya proporsional, nggak kekecilan dan nggak kegedean banget, dengan aksen two-tone yang bikin dia kelihatan dinamis pas lagi muter. Karet bundarnya juga pakai profil yang pas buat ngejar kenyamanan, jadi nggak cuma jualan gaya doang. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yang menurut kami adalah salah satu bagian paling cakep. Desainnya sangat rapi dengan lampu belakang model full width LED bar yang nyambung dari kiri ke kanan. Cahayanya kalau nyala tuh halus banget, nggak bintik-bintik murahan. Memberikan kesan lebar dan mewah pas kita lagi buntutin mobil ini di malam hari. Bumper belakangnya juga didesain simple dengan diffuser minimalis di bagian bawah. Karena nggak ada knalpot, area ini dimanfaatkan buat naruh sensor-sensor parkir yang rapi banget penempatannya.
Nggak ada aksen yang berlebihan, semuanya serba simetris dan bikin mata yang ngeliat ngerasa tenang. Istilah kerennya visually satisfying. Oke, sekarang mari kita buka pintunya dan masuk ke dalam interior. Begitu duduk, hal pertama yang kerasa adalah betapa lapangnya pandangan ke depan. Desain dashboardnya sangat minimalis, hampir gak ada tombol fisik sama sekali karena semuanya dipindahin ke layar. Materialnya juga oke, banyak bagian soft touch yang bikin kita lupa kalau ini brand baru yang lagi merintis. Bintang utamanya tentu saja layar infotainment raksasa berukuran 14,6 inci yang nongkrong di tengah. Resolusinya tajam banget, responsnya juga cepat, gak pakai lag yang bikin emosi. Di sini, Anda bisa kontrol semuanya, mulai dari AC, navigasi, sampai settingan mobil yang detail banget. User interface-nya juga gampang dipahami, gak perlu kursus dulu buat sekedar ganti lagu. Di depan pengemudi, ada TFT Digital Meter Cluster berukuran 8,8 inci yang tampilannya bersih. Meskipun kecil dibanding layar tengahnya, tapi informasi yang dikasih lengkap banget, mulai dari sisa baterai, jarak tempuh, sampai status fitur asisten mengemudi. Angka-angkanya gampang dibaca, walaupun lagi di bawah sinar matahari terik, berkat lapisan anti-refleksi yang niat banget pengerjaannya. Ada satu hal nyeleneh tapi fungsional di dashboard B10 ini, yaitu adanya area fungsional di depan penumpang yang punya lubang-lubang kecil. Fungsinya buat apa? Ternyata kita bisa pasang berbagai aksesoris di situ, mulai dari meja lipat kecil buat makan di mobil, sampai holder HP tambahan atau hiasan-hiasan unik. Inovasi yang simple tapi berguna banget buat kalian yang suka ngekos di dalam mobil. Masuk ke urusan fitur, Leap Motor B10 gak pelit. Dia sudah dilengkapi dengan ambient lighting yang warnanya bisa diganti-ganti sesuai mood, wireless charging yang kencang, sampai sistem audio yang suaranya jernih banget. Oh iya, ada juga panoramic sunroof yang bikin kabin terasa makin lega dan mewah. Sektor keselamatan atau safety jangan ditanya lagi karena ada campur tangan Stellantis di sini. B10 dibekali paket lengkap ADAS yang sensornya sensitif tapi gak rewel. Mulai dari Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, sampai Automatic Emergency Braking udah tersedia buat mastiin kalian tetap aman di jalan tanpa perlu keringat dingin. Lanjut ke performa, B10 ini pakai arsitektur terbaru Leap 3.5. Di China sana ada dua opsi, BEV atau murni listrik dan REEV pakai mesin bensin buat generator. Versi listriknya punya tarikan yang instan tapi halus, gak bikin mual kayak naik roller coaster. Baterainya punya pilihan kapasitas yang bisa bawa kalian jalan sejauh 400-500 km dalam sekali cas. Cukup banget buat harian atau keluar kota tipis-tipis. Gimana rasa berkendaranya? Nah, ini dia kelebihannya. Berkat kolaborasi bareng Stellantis, sasis mobil ini dikalibrasi dengan sangat matang. Bantingan suspensinya terasa solid tapi tetap empuk, khas mobil-mobil Eropa yang stabil di kecepatan tinggi tapi gak bikin pinggang compot pas lewat jalanan rusak. Ini nilai plus besar dibanding kompetitornya, yang kadang suspensinya kerasa mental-mentul gak jelas. Lalu berapa sih harganya? Nah, ini yang bikin gempar. Estimasi NJKB-nya di Indonesia sempat terpantau di angka 234 jutaan sampai 390 jutaan. Kalau nanti harga jual resminya ada di angka 400 jutaan kecil, ini bakal jadi bom bulat pasar SUV di Indonesia. Bayangin, dapat mobil dengan teknologi Stellantis, fitur melimpah, dan desain futuristik dengan harga yang kompetitif banget. Ngomongin purna jual, tenang aja, karena di Indonesia Leap Motor ini digandeng oleh Indomobil Group. Jadi Anda gak perlu takut soal bengkel atau ketersediaan suku cadang, karena Indomobil udah punya jaringan yang kuat banget dari Sabang sampai Merauke. Ini penting banget buat kita yang mau pindah ke mobil listrik tapi masih ragu sama dukungan servisnya. Setelah kita bahas panjang lebar, apakah Leap Motor B10 ini layak ditunggu? Jawabannya, banget. Mobil ini berhasil ngasih paket yang lengkap tanpa bikin dompet nangis. Dia punya karakter yang kuat, gak cuma sekedar jadi pengikut tren, tapi bener-bener nawarin kualitas yang bisa dirasain langsung pas kita duduk di dalamnya. So, Leap Motor B10 ini ibarat murid baru di kelas yang pendiam, tapi pas ujian nilainya 10 semua.
Dia nggak banyak gaya dengan desain yang terlalu ramai, tapi secara teknis dan kenyamanan, dia berani diadu sama pemain lama. Stellantis bener-bener tahu caranya bikin mobil Tiongkok jadi punya rasa yang berkelas dan gak murahan. Jadi, buat Anda yang udah ngincer Jayco J5 atau SUV lainnya, saran kami tahan dulu deh DP-nya. Tunggu sampai mobil ini resmi mendarat dan coba sendiri sensasi setirannya. Jangan sampai kalian nyesel cuma gara-gara buru-buru, padahal ada monster dari China yang lagi siap-siap buat ngacak-ngacak pasar otomotif tanah air. Mobil ini emang bener-bener definisi dari jangan menilai buku dari sampulnya, karena di balik logonya yang masih asing, ada kualitas sasis Eropa yang siap bikin kalian senyum-senyum sendiri pas di jalan tol. Kalau harganya beneran merusak pasar, siap-siap aja deh lihat B10 ini seliweran di mana-mana kayak kacang goreng. Akhir kata, Leapmotor B10 ini adalah paket lengkap buat yang mau kelihatan pinter milih mobil. Gak cuma dapat teknologi, tapi dapat kenyamanan yang biasanya harus dibayar mahal di brand lain. Jadi, apakah ini calon raja SUV baru atau cuma sekedar numpang lewat? Kita lihat aja nanti pas dia resmi ngaspal di sini. Pokoknya, kalau nanti mobil ini beneran rilis dengan harga yang kita prediksi tadi, mending rival-rivalnya buru-buru siapin diskon gede atau fitur tambahan deh. Karena B10 ini gak datang buat main-main, tapi buat menang banyak dan bikin kompetitornya cuma bisa melongo lihat angka penjualannya.